Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tia Amelia. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, kelas ekonomi 2E Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas bisnis manajemen tentang analisis POAC fotokopi setia kawan. Pemilik fotokopian ini bernama Bapak Faisal. Dia sudah lama tinggal di sini dan dia asal dari Padang. Dia kesini bersama istri dan ketiga anaknya. Dia di sini mencoba membangun usaha sendiri dan untuk saat ini dia sudah memiliki kios dan tempat tinggal sendiri. Modal awal pembuatan usaha diperkirakan kurang lebih 56 juta. Itu untuk pembuatan kios, pembelian mesin fotokopian, dan alat-alat lainnya. Target bisnis beliau adalah untuk mahasiswa, pelajar, pegawai, dan juga masyarakat umum. Di situ tempatnya yang sangat strategis karena dekat dengan sekolah, pemukiman, dan juga kecamatan, dan jalan akses yang sangat mudah, tepatnya di samping jalan raya yang banyak jalan utama yang banyak dilalui oleh masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito, salah satu mahasiswi di Ekonomi Syariah kelas 2E di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis POAC di sebuah tempat fotokopian setia kawan yang berada di Mandi Rancan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan poin aquating dan organizing dari fotokopi setia kawan. Nah, visi dari setia kawan ini adalah menjadi mitra yang baik dan dipercayai oleh konsumen. Misinya memberikan layanan dengan kualitas terbaik dan terlengkap. Dan motonya adalah ramah, jujur, bersih sehingga menghasilkan kenyamanan. Nah, alasan mengapa memilih usaha fotokopi pada wawancara kali ini karena narasumber memiliki akses untuk belajar dari pengalaman bapaknya yang memiliki tempat fotokopian terlebih dahulu darinya dan pemilik brand dari Setia Kawan karena Setia Kawan ini adalah merupakan brand keluarganya. Nah, dan apabila terjadi kesulitan, narasumber dapat menghubungi bapaknya untuk mengatasi kesulitan yang dia alami dalam bisnis fotokopian ini. Dan yang berperan penting dalam menyokong usahanya pada kali ini adalah istrinya dan bapaknya. Karena apa? Karena dari dana, dari tempat itu milik sendiri. Sehingga apabila istrinya tidak memotivasi dia, istrinya tidak mendukung dia, maka si narasumber akan down. Dan di sini istrinya selalu mendukung, selalu memotivasi pemilik dari Setia Kawan ini. Dan bapaknya adalah dia yang memberikan ilmu, dia yang memberikan peluang, dan dia yang memberikan akses pengalaman kepada si narasumber. Sehingga apabila terjadi kesulitan, narasumber dapat meminta masukan kepada dia dengan mudah. Nah, tempat fotokopian Setia Kawan ini memiliki 1 karyawan di Mandi Rancan dan 2 cabang milik keluarga yang beroperasi di Kramat, Cirebon, Duku Puntang yang dioperasikan oleh bapaknya sendiri dan pamannya. Usaha fotokopi Setia Kawan merupakan perseorangan. Nah, usaha ini untuk diperuntukkan segala kalangan, di mana menyediakan jasa fotokopi, jilid, laminating, dan ATK. Konsep dari usaha fotokopi Setia Kawan ini adalah layanan prima selama 12 jam. Jadi, Setia Kawan berusaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, yaitu dengan jam kerja 12 jam. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen tidak kesulitan
mencari tempat fotokopi yang buka selama 12 jam. Selain itu, karyawan setia kawan juga akan melayani dengan cepat, rapi, dan ramah. Nah, sekian dari analisis POAC yang dibuat oleh saya. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Saya akan men-sharing apa yang kita dapat dari si pengusaha pemilik toko Setia Kawan. Di sini yang pertama itu yang saya akan sharing kepada kalian, yaitu tentang masuk keluarnya dana. Nah, untuk pengeluaran dulu ya, untuk periode per bulannya, jika secara rinci saya sebutkan, itu yang pasti ada tinta ya. Tinta itu dengan total harga 375.000. Kertas HVS biasanya mereka beli itu 50 rim, yang satu rimnya itu harganya 45.000. Jadi jika ditotalkan 45 dikali 50 rim itu totalnya 2.250.000. Dan juga biaya listrik per bulannya yaitu 300.000, dan juga gaji pegawainya 500.000, dan biaya lain-lainnya 500.000. Jadi total semua biaya pengeluaran setiap bulannya yaitu 3.925.000. Ya, meskipun membutuhkan modal awal yang besar ya untuk membeli sebuah mesin fotokopi dan juga ATK, tetapi menurut si pembisnis itu, bisnis ini tuh sangat menjanjikan karena bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, memang bisnis ini tuh sangat dibutuhkan sekali oleh semua orang, tentunya yang termasuk itu mahasiswa, karyawan, dan juga orang umum. Nah, di sini saya akan men-sharing tentang pendapatan yang diterima oleh toko Setia Kawan, yaitu pendapatan yang diterimanya itu dari jumlah fotokopi, dilihat dari habisnya kertas HVS yang per hari itu 2 rim. Nah, yang satu rim itu 500 lembar ya. Di toko Setia Kawan sendiri itu menjual 1 lembar fotokopian itu seharga Rp100. Nah, jika secara terperinci itu 50 rim dalam sebulan dikali 500 lembar, itu karena satu rimnya itu 500 lembar, itu dikali 50, dan yang satu lembarnya itu seharga Rp100. Jadi total pendapatan yang diterima oleh toko Setia Kawan yaitu 2.500.000. Nah, keuntungannya sendiri yang diterima oleh Setia Kawan yaitu pendapatan diambil biaya operasional per bulan. Pendapatannya sendiri yaitu 2.500.000 dan biaya operasional bulanan yaitu 3.925.000. Jadi total keuntungan yang diraih oleh toko Setia Kawan bertotal 1.425.000. Nah, bagaimanakah toko Setia Kawan itu dalam membuat usaha agar tetap stabil? Nah, mereka itu selalu menjaga kualitas hasil fotokopi yang baik. Dan yang kedua itu menjaga stabilitas stok kertas ya. Dan juga menentukan dalam harga pasar agar usaha fotokopi menjadi lebih baik. Nah, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih untuk para konsumen, yaitu dengan cara mendiskon harga dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di toko Setia Kawan sendiri itu
memberikan pelayanan selama 12 jam. Bukan hanya pegawainya yang ramah, tetapi juga poin pentingnya itu yang harus ada itu tepat waktu ya dalam pekerjaannya. Nah, di toko Setia Kawan sendiri itu terpasang 100 CCTV untuk pengaman barang-barang yang ada di toko tersebut yang terletak di luar toko untuk mengamankan barang-barang yang ada di dalam ya. Motivasi dari si narasumber yang kita dapat yaitu beliau berkata motivasi yang kita dapat dari si pengusaha toko Setia Kawan sendiri yaitu belajarlah dari kegagalan. Yaitu belajar kegagalan dari ayunan. Kita bergerak maju bila kita terlebih dahulu bergerak mundur. Jadi bila kita mengalami kegagalan dan mundur satu langkah, maka kelak kita akan maju 2 langkah. Nah, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dengan semangat, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Untuk kita yang ingin memulai suatu usaha, jangan pernah ragu untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk temui kegagalan, karena bisa jadi Anda akan sangat berterima kasih atas kegagalan yang sebelumnya Anda terima. Dan menurut Bill Gates sendiri, yaitu pendiri Microsoft, beliau mengungkapkan yaitu pelanggan yang sangat tidak bahagia atas layanan Anda itu adalah sumber pembelajaran paling berharga dalam bisnis. Itu bagi yang kita yang secara langsung yang terjun menemui para konsumen untuk melayani konsumen. Nah, menurut Bill Gates sendiri, meskipun menghadapi berbagai macam rintangan, namun Bill Gates itu selalu belajar dari pengalaman pelayanannya. Dari kata-kata yang diungkapkan oleh Bill Gates sendiri, itu kita bisa belajar bahwa mendengarkan keinginan dan keluh kesah dari pelanggan itu merupakan salah satu faktor penting dalam berbisnis. Jika menemukan satu atau beberapa pelanggan yang tidak senang dengan layanan yang diberikan oleh kita, itu berarti kita harus ada perubahan atau inovasi baru yang segera dilakukan sehingga proses bisnis itu tetap bisa berjalan dan bahkan tidak mungkin akan mendapatkan jika menemukan satu atau beberapa pelanggan yang tidak senang dengan pelayanan yang kita berikan, itu berarti harus ada sebuah perubahan dan juga inovasi baru yang segera dilakukan sehingga proses bisnis itu tetap bisa berjalan dan bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan pelanggan yang baru. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.